Halo Googles, Ferry di sini, dan kali ini kita mau melakukan tes Genshin Impact di smartphone Samsung yang sebenarnya dalam posisi cukup unik, yaitu Galaxy M62. Nah, kenapa dia unik? Karena dia secara kelas itu adalah smartphone mid-ranger, tapi secara chipset di tengah-tengahnya sini, otaknya ini adalah dia pakai chipset Exynos 9825 yang merupakan chipset flagshipnya Exynos yang tahun 2019 dipakai di Galaxy Note 10 series. Nah, jadi itu adalah flagship chipsetnya Exynos pada kala itu yang memang jujur harusnya dibilang flagshipnya masih kalah sama si Naga. masih tunduk sama Naga Snapdragon Qualcomm. Tapi ya itu dalam premis yang cukup unik di Galaxy M62 ini. Kenapa? Karena ini dia adalah M series atau mid ranger yang mungkin agak di bawahnya Galaxy A series. Karena fokusnya dia berada di baterai dan ketahanannya aja untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, berhubung kalian juga udah banyak yang request untuk ngetes Genshin Impact di Galaxy M62, ini video yang tepat buat kalian, dan yang baru join, welcome. Jadi udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cobain tes main Genshin Impact di Galaxy M62 yang super glossy. Let's check it out. Oke, jadi ini adalah Galaxy M62-nya. Sedikit refresher aja, Galaxy M62 itu punya spesifikasi yang bisa dibilang flagshipnya Samsung, tapi bukan flagshipnya global. Kenapa? Karena si Galaxy M62 ini, sebentar, gua sambil buka cheat sheet juga karena udah agak lupa nih speknya. Dia tuh udah pakai Exynos 9825 9825 ditemani sama Mali G76 untuk GPU-nya. Nah, tapi yang menarik sebenarnya bukan cuma di situ. Sebagai mid-ranger, si M62 ini juga punya beberapa fitur yang cukup menarik. Salah satunya adalah displaynya yang udah AMOLED. Jadi ini bisa memberikan sedikit touch of confidence buat kalian yang pakai Galaxy M62. Displaynya kalian lebih bagus, cuman ini ternyata over brightness di sini ya. Ya, jadi itu nilai plusnya juga si Galaxy M62, yaitu layarnya sudah AMOLED dan cukup kekinian karena dia pakai in-display camera yang di cut out begini, namanya Infinity O Display. Nah, secara Antutu skornya itu sebenarnya nggak gitu impresif banget. Like, ini cuma 378 ribuan di smartphone yang harganya rentangannya sudah masuk 5 jutaan. 300 ribuan kalau kita menilik ke brand-brand mendang-mending, ya apapun itu, mau yang kuning, mau yang oranye. lagi kagetan banget hari ini. Kuning atau nggak oranye itu bisa didapat dengan harga 3 jutaan aja. Tapi kalian menang di sini adalah brand satu, Samsung lebih confidence lah ya. Habis itu display AMOLED yang I have to say ini much better secara color contrast dibandingkan AMOLED yang murah. Dan kameranya itu sudah cukup lebih oke. Nah, kameranya sendiri ya, gue agak lupa lagi nih, buka cheat sheet lagi. Kameranya ada 64 megapiksel untuk wide-nya, untuk sensor utamanya. Habis itu 12 megapiksel untuk ultra wide-nya, dan untuk sisanya itu ada makro sama depth sensor. Like, itu udah cukup kekinian lah untuk saat ini, dan 64 megapikselnya Samsung tuh much better I guess daripada 64 megapiksel Chinese smartphone yang pakai 64 megapikselnya, you know. Ya, beberapa kondisi lah. Tapi itu sih kurang lebih spesifikasinya dia. Oh ya, kita buka dulu si Antutu punya spek sheet-nya biar lebih detail lagi. Di sini ada Exynos 9825, Exynos 9825, Mali G76. Oh, resolusinya ya juga udah Full HD+. Kameranya for some reason di sini ditulisnya 16 megapiksel dan 12 megapiksel. Kayaknya karena dia pixel binning, 64-nya jadi 16 megapiksel, jadi dia bacanya seperti itu. RAM 8 GB, 7,79, dan storage 274 GB atau 256 GB tapi plus ya, nggak ngerti sih. Ini waktu itu gue bingung kenapa sampai 274 ya, kan nggak mungkin 280. Dan untuk storage type-nya dia UFS 2.x atau 2.1. Sama di sini ada yang baru adalah F2FS, itu file sistemnya si Samsung sih. Terus ya arsitekturnya 2 Exynos M4, 2 Samsung biasa, 4 Samsung biasa, Exynos 9825.
64 bit, 8 core, dan dia di build dalam arsitektur 7 nanometer yang harusnya cukup kekinian masih, dengan rata-rata sebenarnya sekarang udah ada 6 nanometer juga ya di Triple 8 ya. Terus Mali G76 dan kawan-kawan. Kamera belakangnya tuh entah kenapa turun. Tapi ya kita bukan buat bahas kameranya kali ini, karena yang mau kita lakukan adalah sini tes Genshin Impact. Di close. Di kondisi sekarang Genshin Impact-nya itu sudah version 1.6 harusnya. Coba kita lihatlah, langsung nyala aja itu. Nah ya, semoga kelihatan version 1.6.0 296 1400 bla bla bla, makan storage-nya 10 GB, dibaginya itu salah pencet. Bentar. App 1,14, data 9,10, cache-nya 12,79 dan total 10,26 GB. Nah, kenapa sebenarnya ngetes di M62 ini buat Genshin Impact sebenarnya agak 50-50, karena jujur waktu gua memakai Galaxy Note 10 Note 10 Plus gua tuh nggak gitu main Genshin Impact di Samsung, karena gua mainnya di ROG Phone. Tapi alasannya tuh sebenarnya karena Exynos 9825 sama sekali tidak dioptimize buat ngegame Genshin Impact, dan akhirnya tuh super laggy banget, nge-lag banget, dan akhirnya gue menyerah buat main di Galaxy Note 10 Plus. Sekarang daily driver sih udah ganti, kalau yang ngikutin pasti udah tahu gue ganti apa daily drivernya. But for now yaudah kita tes aja dulu untuk nyalain Genshin Impact-nya. Abaikan aja di situ benchmarkingnya kita udah nyala, karena tadi udah sempat mencet Genshin Impact di situ. Tapi ini kita belum mulai munculin. Ya nanti gue akan munculin counternya somewhere, di sini ada meternya. Sama tes yang kita akan lakukan adalah yang pertama pasti defaultnya dia. Lalu kalau misalnya defaultnya nggak optimize, kita coba cari yang mendingannya. Kemudian kita naikkan step dari situ sampai ke akhirnya higher 60 fps, dan terakhir nyobain pakai Funcooler 2 Pro ini. Again, Funcooler 2 Pro temennya kita. Kalau misalnya kalian mau kita ngetesnya nggak pakai Funcooler 2 Pro biar lebih merakyat, kita ada BR10 juga yang Funcooler yang putih. Abis itu ada juga Realme Cooling Clip sama Funcooler Pro yang biasa. Tapi dibandingkan Funcooler Pro biasa, mending sih ini aja karena body meter lebih enak. But let me know down below ya kalau misalnya kalian ada request berbeda. Ya dah, jadi ini load screen-nya. Tadi sebenarnya cukup cepet sih nge-load-nya, nggak gitu drastis banget. Dan FPS-nya di cap 30 sekarang. Oleh karena itu, kita akan coba nyalain sekarang si FPS monitornya kita buat sambil ngikutin aja dia bakalan berapa jauh performance-nya. Oke, sekarang counternya harusnya udah nyala di atas sini. 30 fps ya startnya, dan kita akan coba start aja load screen-nya, start game. Volumenya kok nggak keluar ya? Oh iya, ke-mute. Di sini jujur bagian sininya aja kalau gua nggak tahu kelihatan on camera apa enggak ya, tapi kadang tuh nge-stutter kalau di real life-nya. Jadi that gives it kinda bad vibe. Gue jujur trauma dengan Samsung kalau ngomongin soal Exynos dan performa gamingnya. Oh ya, ini ada verifying file integrity dulu. Ini bergantung sama speed dari RAM dan memori kalian. Kalau misalnya eMMC dan LPDDR3 misalnya, itu akan sangat lambat banget. Tapi harusnya kalau UFS sama LPDDR something, harusnya ini udah 4x lah ya minimal. Karena kan buat ngejar si Exynos 9825-nya itu harusnya pakai 4x juga, atau 5 kalau mau lebih bagus. Harusnya cukup cepat, cuman karena gede size-nya biasanya agak lama. Tapi ya jujur gue skeptis sih dengan si Exynos 9825 ini seberapa baik akan menghandle Genshin Impact, karena sebelumnya tidak sebaik itu sama sekali. Ya lama banget ya. Ini ada ketiduran duluan kali ya. Ya, kalau kalian mau nge-skip, ada time code di bawah, silahkan di-skip aja. Gue pun sendiri kalau bisa men-time skip hidup. Jangan kejauhan, tapi coba nge-skip loading screen Genshin-nya. I would love to have that chance, I guess. Masih lama. Lah, apa ini? Kenapa Galaxy Buds Pro-nya no? Ya, kebuka sih buat aksen di situ. Cuma perasaan tadi nggak nge-request connect. Tapi hebatnya Samsung sih ya udah ngikutin ala Apple banget untuk bisa ngasih pop-up kayak tadi itu. Like it's something refreshing buat Android sih. Well anyway, di loading screen-nya flat 30. Bentar lagi verifying file integrity-nya selesai 95%. Lama banget ya, jujur ngantuk. Ngeblur.
kameranya. There we go. Apa yang ngeblur kameranya pun ngantuk. Dang it. Dan kita akan klik ini dulu. Akhirnya loading game lagi ya. Iya, preparing to load data. Ini live banget, gue nggak akan potong. Kenapa? Karena biar kelihatan performance loadnya. Nah, kalau udah preparing to load data cepet kok tuh. Oke, kita start aja di sini. Dan kita akan masuk ke wide loading screen-nya. Seperti biasa, quick disclaimer di bagian sini itu bagian dimana koneksi internet kalian dan juga memory speed kalian akan sangat berpengaruh. Kalau internet speednya lemot tapi memorinya cepat ya sama aja akan jadi lambat. Kalau memorinya lambat dan internetnya cepat sama aja akan lambat. Kalau kedua-duanya lambat ya I guess you guys needs to upgrade your phone or internet connection or both. Tapi ya, again sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan budget kalian. Ini purely buat entertainment aja. Kalian bisa lihat kita ngetesin Genshin Impact di banyak smartphone yang beda-beda. Tapi silahkan sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Nggak perlu maksain sampai harus beli misalnya Mi 11 Ultra misalnya sampai 17 juta no, atau iPhone 12 Pro Max no. Even gue pun nggak pakai 12 Pro Max sekarang karena gue nggak pernah pakai sebelumnya juga sih. Jadi cuma pakai iPhone 11 Pro dan it's fine, tapi memang mahal. Kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara dapat iPhone 11 Pro lebih murah, yang pasti jangan sama toko ngadi-ngadi macam Grab Toko, masih dendam pribadi ini di situ. Atau kalian bisa manfaatin sebenarnya cashback Tokopedia, which actually yang gue lakukan sampai nge-cut cost-nya si iPhone 11 Pro yang harga second-nya 12,8 juta, jadi cuma 11 juta doang. That's kinda nice experience juga, dan itu salah satu most watch video kita tahun lalu. Dan gue mau mencoba hal yang sama tapi buat iPhone 12 sih nanti. Let's see ya kalau misalkan ada kesempatan yang bagus buat itu. Oke, anyway, akhirnya masuk. Lama juga ya anjir. Kalian bisa lihat di FPS meternya aja itu ngedropnya jauh banget, banyak banget. Dan ini FPS-nya 17 FPS turun ke 9 FPS dan terjun bebas. Literally terjun bebas. 21, 18. Ini sih harusnya ada preload cache-nya. Sebentar, gue orang IT, tapi gue selalu cadel ngomong sudahlah. Preloaded cache-nya, nah there we go. Cache-nya yang bakal bikin performanya ngedrop dulu. Lama-kelamaan dia akan better, tapi akan ada peak-nya di mana cache-nya itu akan numpuk banget. Kalian better mungkin clear cache-nya juga supaya nge-preload lagi dari awal supaya lebih ringan. Karena world-nya Genshin, as you know, ini baru sebagian part-nya sebelum Inazuma nongol somewhere probably next season atau next version. Just keep this. Tapi Yoimiya, the best. I will roll for Yoimiya. Oke. Anyway, daripada kelamaan ngobrol nggak jelas, kita lihat settingnya dulu. Ini by default dia kasih kita medium default 30 fps. Nah, tapi untuk menghilangkan rasa mual gua akan mematikan motion blur-nya karena itu sangat tidak enak. Dan fps-nya sekarang kita bisa lihat sekitar 21, 17. It doesn't even peak at 30. Nyedihin, sedih banget ya. Ini ini chipset flagship tapi nggak nyampe 30. Well, anyway, kita siksa dulu aja di Liyue biar kebayang atau kelihatan downloadnya seperti apa. Sorry, gasnya lagi naik. Jadi biar bisa kelihatan performance loadnya. Dan jujur kalau gue ngeliat FPS monitor kita sih gue sedih banget. It was a flagship chipset. Tapi sekarang menyedihkan banget performanya. Even underperform ya menurut gue dibandingkan rata-rata mid-ranger. Bahkan kalau kita ngomongin di harga segini, opsi lain tuh banyak yang akan gue bahas nanti aja di kesimpulannya. Oke, ini nge-lag banget. Dips-nya banyak banget. Sekarang cuma 24 FPS doang bahkan. Tadi sempat 16, kita tes ke gerbangnya, fidelity-nya agak lumayan. Di samping kiri baru ke-load di sini. Nah, standar sih kalau soal nge-load ini. Oh ya, baterai kita mulai dari 97% di menit ke-6 kalau di recording gue. Jadi nanti buat patokan udah berapa jauhnya. 97% menit ke-6. Jadi kita keliling-keliling sini aja dulu. FPS-nya cuma nyampe ke 16 dengan settingan medium 30 fps. Gue sih nggak yakin 60 fps ada gunanya karena pasti akan ngedrop nggak jelas banget. Ya
ngedip jauh lagi. Ya skeptisisme gue bener sih. Stigma gue terhadap Exynos tuh masih belum berubah, dan I mean for better or for worse, I guess Exynos bukan untuk gaming fokusnya, atau at least bukan buat main Genshin Impact. DLUE ini begini banget tuh, sedih banget, 12 FPS doang. Jadi mungkin kita langsung coba aja lawan gue mau ke domain aja biar agak lebih epic ramenya. Tapi sebenarnya untuk touch respawn ya, I have to say ini touch respawnnya much better. Buat kalian yang udah ngikutin pasti tahu ada problem dengan jempol gue yang nggak bisa, jempol yang kanan nggak gitu bisa sensitif di screen layar. Tapi di layar-layarnya Samsung, mau dari A32, M62 ini, Note 10 Plus, dan semua generasi Samsung sebelumnya, gue sangat suka dengan touch response-nya yang nggak usah sampling rate gede-gedean, nggak usah sampling rate angkanya epic-epican, tapi it's just right gitu, it just works, nggak macam-macam neko-neko nggak jelas gitu kan. I mean that's what I need dari sebuah smartphone yang harganya mahal gitu kan, dan ya udah Samsung I guess memberikan itu. Oke, kita mulai aja domain ya di medium 30 fps. Tadi kita dari 97% baterainya 6 menit, kita tes aja seberapa panas dia dan seberapa tinggi konsumsi baterainya sama performanya. Dan jujur again gue melihat monitornya sangat menyedihkan ya itu. Garis yang biru itu, kalau biru kalian lihat biru tinggi itu adalah stutter yang terjadi. Kemudian kalau yang ungu itu adalah FPS meternya, sama yang orange itu adalah stutter times-nya. Nah, semakin tinggi yang warna birunya berarti stutternya kita tuh semakin kencang. Sedangkan yang FPS-nya itu semakin rendah. That's not a good sign sih. Rata-rata harusnya agak lebih better untuk performance itunya. Sebentar, gue harus naikin brightness sedikit karena nggak kelihatan kepantul sama cahaya. I guess this is masih better ya. Ya, jadi itu jankingnya sama stutternya tuh epic proportion banget sih. Bahkan ini lama banget. Sudah start. What? Halo, punten. Oh, kirain nggak ada orang. Dan kayak nggak ngefek attack-nya, kasihan banget ya, Fenty-nya mati. Astaga naga. Nggak bisa damage-nya nggak ngefek, damage. There we go. Nope. I mean kalau boleh jujur ya, A32 memberikan performa yang lebih baik daripada ini at a higher rate, like Dimensity makes it works better gitu for some reason. Nge-lag banget. Oh no. Oh no. Gue sedih banget sih kalau main segini kayak I've paid so much and then so far in the end it doesn't even matter. Aduh, keburu ini lagi. Oi, udah makan itu. Buset. Makan aja nggak ngefek. FPS kita sekitar 20 belasan, like itu pun setelah berkurang ya. Tadi tuh waktu masih banyak banget, masih ramai banget tuh, nggak bisa segitu. Probably medium is not the best way to go. Kayak you can do much better I guess di low, tapi let's see habis ini. Oi. Skepticism gue was right dan merupakan penyesalan terbesar untuk nyoba. That's sad. That's really sad sih dengan performance gitu. Lihatlah those stutters. Well, birunya sih nggak setinggi tadi memang, cuman FPS performance-nya tuh bahkan nggak stable di 30, dan medium tuh sedih banget. Like, I'm not sure apakah highest bisa memberikan performance yang lebih oke. ISO-nya ketinggian. Dan nice, oke. Ya, anyway, ya itu untuk medium 30, 97% tadi berkurang jadi 96.
Dan itu 1% dalam waktu 6 menit. It's great. Jujur kalau secara battery performance ya, Exynos 9825 itu menghancurkan 865 dan juga MediaTek yang lain. Komposisi baterai dia tuh much better daripada banyak banyak prosesor lainnya. Tapi ya itu underwhelming banget performance-nya. Like ini performa dari chipset flagship loh awalnya, and begitu gitu. Anyway, tadi kan 1% 1 menit. Nah, untuk baterai untuk heat sendiri jujur nggak gitu berasa panas, dan kita dapat 38 derajat, 40 derajat, tapi nggak berasa 40 sampai uncomfortable ya, masih enak banget sih untuk main. Tangan gue juga nggak gitu berkeringat, like oke lah, 40 derajat 39,7, I'll still take it. Tapi ini medium 30 dan performance-nya begitu, itu sedih banget sih. Itu lihat aja those stutters, makin tinggi pilar stutternya nih. Yang di sini gue nggak bisa ngeliatin overlay tangannya, nggak ngelebihin. Itu banyak banget stutter yang tinggi-tingginya. That's sad, that's really sad. Untuk sebuah chipset flagship, sedih banget asli, itu nggak bohong. Jadi gue sebenarnya expecting banyak dengan Exynos dan RDNA 2 nantinya, kemungkinan tahun ini atau tahun depan, kerja sama Samsung sama AMD. That should give Exynos a chance to fight. Mengingat Dimensity yang versi lebih murah aja ada yang on par dengan 870. Sedangkan Exynos nggak punya chipset dengan performa yang serupa, at least di gaming performance. Well anyway, medium 30 a no go. Tapi kalau medium 60 gimana? Kita coba naikin aja ke medium 60. Ini kayaknya gue nggak akan ngetes lawan anyone karena this will be hell. Karena nggak penting buat naikin ke 60. Kalau FPS-nya aja nggak bisa tembus sampai 30. Ya ini dapat 21, 20, 17. Nggak berubah. Kalian bisa lihat sendiri aja deh di meternya tuh. Aduh, nyangkut. Nggak berubah, dan bye-bye Crystal Fly-nya nggak dapet. Anyway, medium 60 is a no-go, medium 30 is a no-go as well. Nggak recommend, kayak buat naikin fidelitas gini, ya not so good lah. Anyway, biar nggak gitu panjang, kita ngetesin aja di di medium 60, low 60, low 30 dulu, abis itu low 60. Buat ngelihat performance-nya yang lebih better gimana. I guess let's go lowest dulu deh, lowest 30. Dan harusnya ini sedikit memberikan boost 19 fps, 21 fps. That's still bad. Nggak berubah banyak. Kita dapat cuma sekitar 20 fps. Jangan manjat-manjat cacing, buset. Susah juga ngontrolnya ya dengan kondisi gini. Fidelitas sangat turun, tapi kualitas tidak nambah sama sekali ya, FPS-nya masih. Bahkan sebenarnya agak under lagi loh, karena ini kita tadi dapat 17 rata-ratanya di overworld-nya. That's bad. That's lowest 30, man. Gimana yang lain ya? Anyway, berarti kita coba aja. Biar agak rame dikit, kita mau cari what do you call it again? I forgot. Leyline. Yang dekat di mana sini? Leyline, supaya bisa lihat kalau performanya di overworld lowest ini gimana. I mean tadi udah nyobain domain kan. Sedih, man. Sedih. Lowest aja begini, gimana? Oke, anyway, turun ke bawah. Ya kalau mau ngomongin soal playability mah playable aja, pakai aja. Tapi nggak sampai banget. Like again, that's sad. Bujuk, nggak. Padahal udah tahu ya ada exploding barrelnya di situ. Sangat tidak oke ya buat misalkan ada yang main kompetitif. Untungnya Genshin tuh nggak ada kompetitifnya. Awas bus, kan udah mau diawasin nggak bisa. Ya udah. Mumpung ada Lily. Anjir, sedih banget, FPS-nya bahkan lebih rendah lagi, belasan doang. Nggak ngefek apa-apa. That's sad. Dan ini lowest, coy. Gimana kalau ini ya? Aduh, gimana kalau yes, kayaknya sedih. Dan hit is no issue. I mean, ini masih adem banget.
tadi. Aduh. Di that's not fun. That's not fun at all. Nggak bisa gerakin orang aja udah kayak bercukur gitu. This is kind of sad again. Ya selesai sih, tapi sedih banget. Rata-rata FPS-nya belasan, bahkan nih sekarang di berapa 10. Oh no, ini lowest loh. Lowest. God dang it. Nah, this is so sad. So sad. Gue mau naikin ke highest 30, sedih aja. Lowest 30 aja nggak jalan. Oke lah, gue cut dulu di sini. Terus gue akan lanjutkan ke highest dan meratapi nasib yang kalau beli M60 itu buat Genshin Impact gimana. Nah, jadi baru kali ini gue pertama kali midway berhenti karena deh males banget main kayak gitu. Tapi setelah kalau idle tuh naik lagi. Karena FPS-nya tuh 28, 27, tapi mesti idle. Why? Ya, oke lah, gue cut dulu di sini ya. Oh iya, tadi lupa. Sebelum dilanjutin, kita cek baterainya dulu. Ini tadi kan berapa menit ya? Aduh, nggak lihat ya. Pokoknya sekarang baterainya adalah 94%. Itu di lowest. Dan untuk performa suhunya sebenarnya turun, malahan 38, 36. Ya, well, Exynos secara performa suhu dan juga performa baterai sebenarnya sih oke banget. Cuman untuk performa lainnya tuh not as nice gitu sih. Dan ya udah, ini mungkin kita lanjutin aja. Gue udah siapin cooler untuk nyala di sini dan dia merosot. Stay, come on, stay. Oh. Ya udah gitu aja. Kita akan coba naikin dia ke highest 30, tapi nanti kita akan nyalain meternya juga untuk biar bisa kelihatan highest. Sedih banget ya asli. Highest 30, motion blur off. Dah, sebelum kita start itu gua akan merestart juga yang di sini. Nah, harusnya udah nyala. Oke, sip. Oke, sudah nyala dan ini di highest 30, belum pakai cooler. Udah kedengeran tuh harusnya bunyi fan-nya, fan coolernya. Hopefully it will be alright. Ini stabil ya di sini 30 ya, kita belum close. Gimana jadinya kalau kita close? Oh no. Oh no. Oh no. Oh ya. Still 12, 20 kayak better sedikit, at least movementnya ya. Kita dapat masih di belasan, like kalau cuma 18 tuh, isn't it better to play at highest then? Nah, coba di situ ada yang rubah lagi makan. Ya, yeah, isn't it better to make it like go highest 30 then? Ya, kita cobain aja lawan si siapa namanya? Tapi kan nggak bisa. Ini berapa sih? Resinnya habis. Ya udah, kita cobain aja ke sini nih. Domain yang ada Leyline yang ada Moranya di sini tuh, mumpung dekat, buat ngelihat performance-nya gimana. FPS sekarang 10, 17, 10, 17 ini di highest 30 dengan baterai 94%. Iya, lihat make it oke. Bahkan nggak bisa pukul babi. Ya udah, babinya pergi dadah. Ya udah gini aja, dan for take off dan catching dan nggak keras sih. Well, oke, I guess masih 14. Kalah sama pohon. Woi. Retribution. Ayo Hilchel ketarik. Maafkan Hilchel.
Wait, where's the material? I'll just get the material and get the out of here. Oh, masih nyisa satu. Yeah, well. Yeah, well, still sort of playable-ish. Kayak masih bisa main sebenarnya di highest 30 ini. Dan surprisingly menurut gue ini lebih stable daripada apa namanya? Daripada tadi lowest 30 for some reason, like highest malah lebih better. Ini again sesuatu yang bikin gue bingung dengan Genshin Impact, kenapa highest itu sedikit lebih optimize dibandingkan lowest. Rata-rata 17 FPS versus rata-rata range dari 10 FPS sampai 20 FPS, gue akan mengambil range 17 FPS itu karena itu much better sih. Dan ya untuk baterai, ini kita tadi sekitar 3 menitan main, kita turun 1%, jadi mulai ke angka standarnya Genshin 1% per 3 menit untuk baterai 5000 mAh. Dan buat suhu, I'm still impressed, gue nggak berasa panas sama sekali, dan ini cuma 40 derajat doang di sini, di meternya kita, 39 bahkan, 40 derajat doang, I'll still take it sih, main highest gitu-gitu. Well, yaudah kurang lebih sih gambarannya gitu sebenarnya, main di Exynos nggak gitu lancar dan segala macam. Tapi kita punya satu senjata lagi yang gue nggak tahu apakah bisa efektif atau enggak untuk main di Galaxy M62, soalnya dia hit performance-nya mah not bad gitu loh, hit performance-nya masih cukup oke. Cuman ya berhubung kita sudah biasa ngetes pakai Fan Cooler 2 Pro ini, kita colokin aja, tapi kita kasih tantangan baru buat si M62 ini, yaitu highest 60. Walaupun gue yakin sebenarnya nggak ada gunanya karena dia nggak bisa nyentuh 30 bahkan. Kalau misalnya emang nanti nggak enak banget, gue akan turunin lagi ke 30, tapi sekarang kita cek suhunya si Fan Cooler 2 Pro bahkan udah nyampe 1,7 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, that's nice and cool and chill, tapi tangan gue basah gara-gara itu. Dan suhu si M62-nya karena udah turun idle jadi 37 dan 38, that's still chill as well. Anyway, kita cobain aja pasang coolernya di sini. Dan satu hal yang gue suka dari M62 itu adalah karena power buttonnya recessed, dia masuk ke dalam. Dia akan lebih nggak gampang ketekan powernya kayak yang biasa sering kejadian sama kita. That's one thing that I like. Dan ya, kita cobain aja habis ini untuk domain yang tadi, domain favorit gue buat adu jotos doang, karena bisa pakai Venti dan kawan-kawan. Loh, kok nggak ke heal semua? Apa udah habis? Come on, something wrong. Hello, apakah habis? Kok worship sih? Blessing, where's my blessing? Apakah saya tidak blessed lagi? That is blessing. Habis. Ya sudahlah. Anyway, kita nambahin ini aja di statue-nya nggak gitu enak banget sih. Mainnya 16 derajat, 16 derajat 16 FPS, 17, 15, 17. Tapi stable gitu loh, nggak ekstrim sampai ngedip banget. Dan starternya nggak sebanyak tadi kita main di settingan grafik lain ya. Tapi ya tadi gue bilang kalau kita udah pakai cooler, kita kasih tantangan satu ekstra ke si ininya, Genshin-nya. Ini baterainya sekarang 93% masih 6 menit, dan berhubung sana ada Leyline Mora satu, kita coba eksekusikan di situ dulu. Semoga tidak menghabiskan health dalam jumlah banyak karena well, statue-nya gue nggak mau refill lagi. No, salah. Oke, di loop ya. Well, iya, a lot better ya kalau ngomongin performance. Karena ini yang tadi gue bilang, stabil 18 versus stabil versus kita main tinggi-tinggian tapi nggak nyampe. Pilih mana? Oh, what? Padahal range-nya jauh, kok bisa kena sih? Oke, fly, take off. Aduh, nggak keburu ya. Salah. Lagian salah, itu kan slime listrik semua. Ya udahlah. Oh, at least still finish though. Yay, dan iya, stabil sih 16. stabil 16 FPS. I don't mind kalau kepepet banget main di di Galaxy M62 dengan Exynos 9825,
kepepet banget. Mending dipentokin ke highest sih kalau kayak gini. Highest, dan kalau kalian bisa pakai cooler itu much better. Baterai tadi kita belum berkurang, maka masih 93%, dan kita udah main sekitar tambahan 3 menitan lagi lah, nggak turun. Wow, that's nice. Nah, untuk suhunya sendiri again masih adem banget. Tapi di ininya udah 13 di coolernya sendiri, dan di HP-nya cuman 30, bisa kelihatan nggak? 35 derajat aja, jadi udah malah turun banget ya. Hopefully karena nggak ada thermal throttling nggak naik. Cuman dan again Exynosnya ini nggak naik-naik. Dari tadi kita udah main berapa lama ini nggak naik-naik. nggak naik-naik suhunya, as in stay segini-segini aja. Jadi ya sudah lah. Anyway, that was fine di overworld. Dan terakhir kita cobain aja langsung di domain di sini. Ngetesin last performance-nya si M6 itu dengan apa namanya? Higher 60 dan juga pakai cooler. Although sebenarnya Higher 60 nggak guna, jadi akan gue turunin lagi ke 30. Kesian sih, bahkan nggak perlu di-unlock. Kita turunnya 30. Sebenarnya terserah mau 30 atau 24, tapi gue lebih nyaman di 30, nggak tahu kenapa. 24 terlalu sinematis. 24 tuh akan nolongin banget sih, performa juga nggak kemakan banyak. Wow, this is actually smoother than the medium one, right? Lebih mulus dan pakai cooler. Well, I guess that's the thing. Kita harus naikin ke highest 30, terus pakai cooler. Nah, udah begini setupnya. Tapi one thing for sure, kenapa kalian mungkin bakalan milih mau main Genshin di M62, satu sih gue kepikirnya karena battery performance-nya yang bagus dan heat performance-nya juga yang bagus. Tapi sisanya kurang bagus. Itu why can't we have all the nice thing in this world? Kayak performa bagus, baterai bagus, dan heat management bagus, nggak ada. Nggak ada. Buat Genshin ya, catatannya buat Genshin. Kalau buat daily banyak kok, cuman kalau buat Genshin nggak ada. Oh ya, ventinya belum ke refill ya. Ya udah, mari kita pancing lagi. Dan nggak loading lagi. Oi, punten. GoFood. Oh, ada. Cincin maginya nol. Oh, terakhir dong. Cincin magenya bahkan terakhir. Oke, kita blast semuanya langsung. Habis itu terakhir. Oh, belum ke trigger. Oke, gimana lagi sih? Tinggal si cincin maginya kan? Ya ini much better playability-nya sih dibandingkan tadi pas medium atau lowest ya. Cuman memang masih not as much. Cuman ini bisa nge-stay di 20 fps, 22 fps kan nggak ada load open world-nya. Jadi lebih ringan-ish. Cuman gerakannya masih kaku, nggak segitu responsifnya kalau tuh, bahkan cincin maginya matinya aneh banget. Ya kurang lebih itu sih performanya si apa namanya Samsung Galaxy M6 itu, anjir. Gue pun sekarang stuttering. Konsentrasinya habis dong, ya udahlah. Nggak bisa main lanjut lagi, berarti hari ini saatnya sudah selesai juga main Genshin Impact. Well, anyway, kurang lebih itu tes Genshin Impact kita dengan rundown kita seperti biasa, ngetesin all graphic yang masuk akal dan nggak kita tweak banget, asin default settingnya masing-masing aja. Tapi untuk best performance-nya gue jatuhkan kepada highest 30. Bukan berarti highest 30-nya bakalan mulus banget, enggak. It's not the thing. Tapi highest 30-nya dan ini loadingnya lama banget. There we go. Nah, untuk cover kali ini kita kasih yang beda ya, kita kasih Fenty. Karena it looks like kalian banyak yang suka sama Fenty. Nah, tuh si Shota Boy. Anyway, jadi ya, nah sebelum itu gue lupa, gue mati-matiin dulu meter dan segala macam. Oh ya, tadi untuk performa baterai kita udah kehilangan jadi 91% di sekitaran 10 menitan main, 10-12 menitan main. Jadi itu udah
kena sekitar 4% per 4 menit per 1%, which is again masih normal banget, dan it's very nice buat ngelihat si performanya M60 itu ternyata peaknya itu di highest. Dan untuk suhu sendiri, tadi kan kita masih pakai cooler tuh, ada bekas dingin-dinginnya. Bahkan bisa ngedrop sampai 34 derajat, tadi bahkan ada 32 di tengah-tengah. Ini tengah-tengahnya 24 bahkan. Jadi, in terms of performance-nya sih, overall salut ya gue dengan... bentar, nih gue matiin dulu basah. Cabut, there we go. Ya, taruh dulu aja. Anyway, M62. Buat main Genshin Impact, mungkin bisa kalian hajar di highest 30 aja. Better di pair juga sama cooler, bakalan much nicer untuk performanya dia. Dan untuk yang mau main nge-tweak ke bawah, gue malah nggak menyarankan. Kayak lowest 30-nya dia nggak perform sama sekali menurut gue sesuai tujuannya. Mediumnya nge-lag banget, medium 30, medium 60-nya, so it's a no-go. Highest 30-nya malahan better, dan itu kayaknya makanya Exynos sekarang dipasang ke sini tuh for a good reason. Dan sebagai sebagai chipset X flagship, performanya dia masih bisa mendorong highest 30 ke poin yang gua oke lah bisa lewat. Nggak sampai gue pengen main di sini, tapi oke lah bisa lewat. I'll take it. Itu masih kinda good deal untuk kalian mainkan on the go, mau grinding sekedar aja, atau mau lagi ngabisin resin karena udah mau jamnya segala macam. Galaxy M60 itu masih capable untuk itu. Tapi kalau kalian mencari smartphone yang capable banget buat main Genshin Impact di harga budget kalian mungkin 5 jutaan, gue menyarankan kalian mencari Snapdragon 87. Kecuali kalian buat main di Genshin Impact itu mikirin soal baterai life-nya, terus juga perlu screen AMOLED, sama heat management yang cukup oke. I guess Galaxy M60 itu bisa memberikan itu even di performance highest sekaligus. Tapi again, soal performa mentahnya dia, I don't give it a much playability score, kayak cuman oke doang, barely passable. Cuma ya kalau mau dipaksakan, ya silahkan, dan ya take it with your own risk. I mean, ini 5 jutaan. Mungkin kalau kalian yang gengsi harus pakai brand Samsung, it's also a good thing. Dan gue sangat menyarankan kalian untuk dapetin dia sih kalau misalnya nama promo sama si Galaxy Buds Pro-nya ini. Ini one of the greatest deal-nya sih. Dan sampai sekarang ini gue pengen banget pakai dia, cuman belum sempet karena gue masih lagi uji pakai Realme Airbuds, bukannya Neo, Airbuds 2 ya kalau nggak salah namanya, Airbuds Pro 2 atau Airbuds 2, gue lupa lagi namanya. Sama Galaxy Buds Live. Jadi itu, sama satu lagi kita juga lagi ngetesin Moondrop Sparks, TWS yang dari Moondrop yang buat IM lover. IEM lover, bukan IM ya. Anyway, ya Galaxy M60 itu barely passable sih sebenarnya. Cuma kalau yang mau silahkan, yang bisa menghindari ya silahkan juga. I mean, better untuk bisa cari opsi lain, contohnya di Poco X3 Pro ataupun Poco F3. Ya udah, sekian dulu untuk video ngetes Genshin Impact di Galaxy M62 kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya, terutama buat ngetesin Genshin Impact di smartphone yang akan datang berikutnya. Sedikit bocoran, gue akan melakukan tes Galaxy sih. Apa namanya? Realme 8 5G. Barusan aja gue pesan, ini good deal jadinya. Agak telat, sorry, tapi gue akan coba lakukan 8 5G dulu. Kemudian kita juga masih mau merencanakan M3 Pro, X3 GT, dan kalau udah rilis ya X3 GT, sama mungkin hopefully gue bisa nge-pick up Nubia Red Magic 6 karena itu salah satu smartphone gaming, dan kita adalah channel pop culture dan tech. Termasuk di gue itu adalah salah satu Genshin player. Jadi kita akan coba tes smartphone Genshin yang smartphone buat ngetes Genshin Impact ke depannya. Well, anyway, kalau kalian punya pertanyaan juga jangan segan-segan untuk tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nggak mesti soal Genshin Impact, nggak mesti tentang Galaxy M6 itu, mau nanya tentang apapun silakan bebas. Kalian juga bisa reach out ke kita dari Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita, Twitter kita di @guigui.com, dan kalian bisa mungkin dibalas sama guimin yang lain selain gue sendiri, walaupun gue lebih banyak standby di Instagram. Jadi feel free to tanya-tanya, gue akan coba jawab semaksimal mungkin, dan guimin lainnya juga akan coba jawab semaksimal mungkin. Apalagi ya? Oh ya, kalau kalian tertarik beli, langsung aja klik link di kolom deskripsi di bawah, dan kalian bisa dapetin Galaxy M62 juga. Yaudah, thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice... jangan have a nice day dulu. Ingat selalu untuk pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak, jangan terlalu sering keluar-keluar,
kita nggak mau jadi kayak India part 2 kan. Ini aja gue udah nge-lockdown diri di rumah berapa lama, belum bisa ketemu Feli, udah lama. Feli itu siapa? Feli itu ada cosplayer kita nih. Ini cewek gue by the way. Random? Ya, random. Anyway, thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy. Lakukan apa yang baru disebutkan tadi sebelumnya. And as always, have a nice day. Feli, Galaxy M62, dan juga tadi kenapa nggak bisa balik ke Genshin ya? Come on, balik. Ini yang gue benci di Samsung nih. Di swipe up ke Samsung Pay. I didn't even use those anyway. Dan Fenty dan Genshin Impact signing out. Bye-bye. Main liranya lagi dong. Ya, udah hilang ya udah.